putih. Apa Diandra jadi suka bunga mawar semenjak aku kasih bunga pertama kali? Adegan saat ini Dimitri terus dipertemukan sama peran Diandra di alur cerita. Padahal dirinya ingin menghindar karena benci. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak ya, namun sebagai tanda kalau peran Dimitri dan Diandra memang akan tetap berjodoh. Bahkan lama-kelamaan akan bisa balikan karena masih sama-sama cinta di antara mereka. Dari adegan saat ini Dimitri memang terkesan ketus dan jutek sama Diandra dalam bersikap atau berbicara. Terutama dari adegan saat Dimitri mengantarkan Diandra dan Freya itu pulang ke rumah pasca dari rumah sakit sebelumnya. Namun di balik sikap jahat Dimitri tersimpan rasa sayang atau cinta kepada Diandra sekaligus Freya. Bahkan kenangan masa lalu bersama Diandra selalu terbayang-bayang di pikiran dan hati yang sulit dihapuskan. Terutama ketika Freya memetik sebuah bunga di depan rumah untuk diberikan kepada Dimitri. Dari situlah awal mula mawar putih akan tetap menjadi lambang cinta abadi yang tidak akan bisa hilang di hati masing-masing. Itu artinya sudah pasti cinta Dimitri lebih besar kepada Diandra dan akan mengalahkan rasa benci yang dia rasakan. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut adalah awal Dimitri dan Diandra akan balikan sebagai mantan kekasih yang terpisah karena kejahatan Jupiter dan juga Mira? Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan adegan dan alur cerita selanjutnya. Sebelumnya, peran Jordan memang baik hati untuk membantu Diandra ya ketika kesulitan dan juga kesusahan. Akan tetapi di balik itu semua, Jordan akan kerjasama dengan Melissa untuk memisahkan hati Dimitri dan Diandra yang masih saling mencintai. Dan kebetulan sekali peran Melissa akan menjadi peran jahat dan egois buat kehidupan Diandra. Sehingga secara tak langsung pula suatu saat nanti Jordan akan terpengaruh dengan sikap dan sifat egois Melissa yang ingin memiliki orang yang dia cintai yaitu Dimitri. Apakah itu artinya peran Jordan akan berubah menjadi egois pula sama seperti Melissa? Sebab pada kenyataannya nanti Diandra tidak akan bisa membuka hati untuk laki-laki lain termasuk Jordan karena masih terikat rasa bersalah terhadap Dimitri pasca dulu menjebloskan ke penjara. Nah, dari situlah yang seru dan menarik nantinya dari kisah asmara yang terjadi. Secara bersamaan di saat Melissa dan Jordan kerjasama masalah perasaan atau asmara, di saat itu pula hubungan antara Diandra dan Dimitri itu makin dekat karena Freya yang menjadi pemicunya. Dimitri sangat peduli dan membantu ketika tahu Diandra dalam masalah karena Freya ditemukan pingsan sebelumnya, termasuk mengantarkan ke rumah sakit untuk berobat. Selanjutnya mengantarkan Diandra pulang sampai di depan rumah kontrakannya. Jadi dari situlah menjadi bukti nyata ya kalau di balik benci masih ada cinta yang dirasakan Dimitri walaupun perasaan itu masih dipendam. Bahkan antara Dimitri dan Diandra masih sama-sama merasakan baper saat mereka bersama hingga terbayang masa lalu tentang bunga mawar putih menjadi lambang cinta mereka tetap abadi di hati masing-masing. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Dimitri masih salah paham selama dirinya itu belum tahu kebenaran Freya anak kandung Yunita. Dari salah paham Dimitri adalah menganggap kalau Diandra mengkhianati dengan cara menikah dengan laki-laki lain saat dirinya di penjara. Sebaliknya Diandra tidak berani bilang jujur identitas Freya anak Yunita karena sebelumnya sudah terikat janji sama Mira yang mengancam supaya Diandra tutup mulut dan mengakui Freya sebagai anak kandungnya. Jadi pada intinya hidup Diandra itu tertekan ya karena ulah dan kejahatan Yunita dan Mira di alur cerita, sehingga membuat semua orang salah paham. Acara bersamaan di saat Dimitri mengantarkan Diandra dan Freya sampai di depan rumah. Di saat itu pula Jupiter sudah mulai menunjukkan watak aslinya sebagai penjahat asmara, di mana Jupiter kelihatan marah dan tak terima ya pasca tahu Diandra masih menyimpan bunga mawar putih pemberian Dimitri di masa lalu. Hingga Jupiter mengambil kesimpulan kalau sebenarnya Diandra dan Dimitri masih sama-sama cinta walaupun dipendam. Nah, dari situlah Jupiter nampak panik hingga di kisah selanjutnya
akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hati Diandra, walaupun itu mengorbankan Dimitri sebagai saudara sendiri. Termasuk salah satu bukti di masa lalu adalah Jupiter itu pernah melecehkan Yunita, namun sengaja menfitnah seolah-olah Dimitri yang melakukan pelecehan itu. Jadi Freya sebenarnya anak kandung Jupiter dan Yunita, namun belum terungkap dan masih menjadi kesalahpahaman di antara semua orang. Episode selanjutnya, rahasia Freya anak Jupiter lama-kelamaan akan terungkap. Terutama Jupiter sendiri suatu saat akan tahu kalau Freya adalah anak Yunita, namun tanpa ayah yang mendampingi. Sehingga dari situlah awal mula mungkin Jupiter akan mulai curiga kalau sebenarnya Freya adalah anak kandungnya sendiri. Namun tetap saja Jupiter tidak akan bertanggung jawab, karena tujuan utama untuk dicintai dan dimiliki bukan Yunita, melainkan Diandra yang ingin didapatkan supaya dirinya itu bisa bahagia dalam asmara. Jadi peran Jupiter dan Yunita sama-sama tidak akan mengakui Freya sebagai darah daging mereka, sehingga Diandra yang terkena dampak dari kejahatan, di mana Diandra dituduh dan dianggap sebagai wanita yang sudah punya anak kandung, yaitu Freya. Terutama Dimitri yang menyangka kalau Diandra itu adalah janda anak satu. Sebaiknya Jordan salah paham hingga menganggap kalau Freya anak kandung hasil hubungan gelap di luar nikah Diandra dengan laki-laki lain. Makin rumit namun membuat penasaran di adegan dan cerita berikutnya. Karena di balik itu semua, Diandra sendiri juga masih menyangka kalau sebenarnya Freya adalah anak dari Yunita bersama Dimitri sebagai ayahnya. Adegan lain, kehidupan Yunita makin hancur-hancuran, makin sengsara dan tidak bisa bahagia. Alih-alih menjadi artis terkenal untuk bisa mendapatkan uang banyak, malah sebaliknya Yunita dan Mira terancam menjadi gembel dan dipenjara. Awalnya Mira dan Yunita mendatangi salah satu artis yang menjadi korban kekerasan Yunita sebelumnya, dan itu dilakukan dengan tujuan pura-pura kasihan dan meminta maaf supaya bisa mengembalikan nama baik Yunita yang sudah hancur. Namun ujungnya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Malah sebaliknya, Yunita dan Mira itu dituntut dan diancam keluarga korban supaya mengganti biaya pengobatan rumah sakit. Jika mereka berdua tidak memenuhi tuntutan keluarga korban, maka akan dilaporkan ke polisi atas kasus kekerasan. Bahkan yang lebih membuat Mira dan Yunita kaget dan shock, ternyata tagihan biaya rumah sakit itu sekitar kurang lebih 200 juta. Lalu apa yang terjadi dan apakah Mira dan Yunita bisa memenuhi tuntutan keluarga korban untuk bisa bebas dari ancaman hukuman dengan cara membayar biaya rumah sakit? Tentu itu yang masih ada hubungannya dengan Diandra yang juga ingin mencari uang ratusan juta buat biaya Freya. Adegan sebelumnya Mita dan Yunita itu memang berhasil mencuri uang milik Diandra ya. Namun di kisah selanjutnya Yunita dan Mira akan gagal dan ketahuan ketika berusaha mengambil uang milik Diandra untuk kedua kalinya. Karena mereka berdua akan terus mendapatkan karma dan tidak akan bisa tenang selama masih berbuat jahat terhadap Diandra dalam keluarga. Jadi ikuti terus perkembangan jalan cerita sinetron Jejak Duka Diandra malam ini. Terima kasih.